The American attack on Afghanistan had been planned for a long time. The Americans were boiling mad about a number अफगानिस्तान of पर things. अमरीकी हमले की तैयारी तो बड़े अरसे से हो रही थी। अमरीकी कई बातों पर गुस्से से उबर रहे थे, मसलन इमारत इस्लामिया की जानिब से पोस्ट की गाश का मुकम्मल खात्मा, तवानाई के अहम ज़खायर और बहराए क़ज़वीन से निकलने वाली मुजव्वज़ा गैस पाइपलाइन के रास्ते पर इसका कब्ज़ा। 2001, the threats and warnings were becoming more frequent. 2001 के वक्त तक धमकियां और ड्रावे बहुत तवातुर से और निहायत तफसील और तसरीह के साथ आना शुरू हो गए थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने एक साबिक़ा पाकिस्तानी सिफारतकार को 11 सितंबर से महीनों कबल BBC को इंटरव्यू देते हुए ये कहते सुना कि अमरीकियों ने जर्मनी में मुनक़िद होने वाले एक इज्तिमा में अपने हलीफों को इत्तला दी है कि वो ख़ज़ा में बर्फ़ गिरने से पहले अफगानिस्तान पर हमला कर देंगे, और बिलाखिर उन्होंने अमलन भी यही किया। लिहाजा ये बात तो हमें मालूम ही थी कि हम पर हमला बस हुआ ही जाता है। सवाल सिर्फ ये था कि क्या हम बैठकर अमरीकी हमला होने का इंतजार करें या अमरीका पर एक गैर मुतवक्किअ पेशगी हमला करके उसे हैरान करें। अबू अब्दुल्लाह بنفسه على مراحل الخطة، بل كان يتابع المراحل التي وصل إليها طاقم الطيارين. بواسطة منسق الهجمات أبو عبيدة رمزي بن الشيبة. ولم يكن التخطيط لغزوة منهاتن أمام أجهزة الكمبيوتر أو خلف شاشات المراقبة الجوية أو حتى داخل قاعات مراكز التخطيط والإدارة العسكرية. عشرات الشباب هم في طريقهم للنهاية بمصالح اليهود والنصارى. أذنوا لنا بالإعداد والتدريب برغم الضغط العالمي، ونحن نعد كما لا يخفى لضرب هبل العصر أكبر قوة في العالم. فها هي أمريكا قد أصابها الله سبحانه وتعالى في مقتل من مقاتلها، فدمر أعظم مبانيها، فلله الحمد والمنة. وها هي أمريكا قد امتلأت رعبا من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، فلله الحمد والمنة. وما تذوقه أمريكا اليوم هو شيء يسير مما ذقناه منذ عشرات السنين. وقد ضربت هيبة أمريكا بفضل الله، إذ وفق شبابا كانوا في مثل هذه المعسكرات في أفغانستان، فتح الله عليهم وحطموا هيبة القوى العظمى. عودة إلى ما حصل من اعتداءات في نيويورك وواشنطن، ما هو تقييمكم لما حصل؟ أثره على أمريكا وأثره على العالم الإسلامي. السؤال من شقين لو سمحتم. أقول الأحداث التي حصلت يوم الثلاثاء في 11 سبتمبر على نيويورك وواشنطن هذا حدث عظيم جدا بجميع المقاييس.
Serangan terhadap menara kembar WTC di Amerika bukan hanya terjadi pada tahun 2001. Pada 26 Februari 1993, gedung WTC juga akan dirobohkan namun gagal karena bom yang beratnya sekitar 600 kilo itu tidak mampu menghancurkan tiang utama gedung utara. Hari itu pada jam 12:18 siang hari, ledakan bom hanya menciptakan lubang menganga seperti kawah yang lebarnya mencapai 18,3 meter. Semula, para pelaku meyakini jika bom rancangan mereka akan dapat meluluh lantakkan tiang utama di area parkir dan kemudian gedung akan pincang, miring, dan roboh lalu menghantam menara sebelah selatan. Itu rencananya. Tapi faktanya gagal, karena untuk merobohkan gedung sebesar itu, selain butuh bom yang dahsyat, juga butuh perhitungan yang sangat teliti. Beberapa lantai yang terbuat dari beton bertulang baja di daerah sekitar ledakan pun jebol. Meski begitu, bom tidak meruntuhkan bangunan tersebut. Bom itu memakan 6 orang korban jiwa dan lebih dari 1.000 lainnya terluka. WTC sendiri menderita kerugian sebesar $500 juta karena aktivitas bisnis mereka terhambat selama berhari-hari. Beberapa hari setelah kejadian, polisi berhasil mengidentifikasi sebuah mobil yang dipakai untuk mengangkut bom. Setelah dilacak, ternyata mobil itu milik sebuah rental mobil di New Jersey. Mobil disewa oleh Muhammad Salameh. Salameh pun ditangkap pada 4 Maret 1993. Dari mulut Salameh muncul 3 nama, yaitu Ahmad Ajad, Nidal Ayad, dan Mahmud Abu Halima yang merupakan anak buah Usamah bin Laden. Dari mereka inilah kemudian keluar nama Ramzi Youssef sebagai korlap dan perakit utama bom tersebut. Arsitek atau otak utama bom ini adalah Khalid Sheikh Muhammad alias KSM. Setelah gagal merobohkan WTC tahun 93, kelompok KSM ini berencana melakukan serangan lanjutan yang jauh lebih sangar dan mengerikan. Namun, rencana itu gagal secara tidak sengaja. Cerita singkatnya, pada 6 Januari 1995, sebuah kebakaran terjadi akibat ledakan bahan kimia di lantai 6 apartemen Donna Josefa di Manila, Filipina. Ternyata, kebakaran tersebut terjadi akibat aktivitas peracikan bom dengan cairan kimia. Ledakan ini yang menguak sebuah rencana teror yang dahsyat yang disebut Oplan Bojinka atau Plot Bojinka. Plot Bojinka adalah serangan teror 3 fase berskala besar yang direncanakan oleh sepasang paman dan keponakan, yaitu Ramzi Youssef dan Khalid Sheikh Muhammad. Andai saja rencana ini berhasil, akan menjadi serangan teror paling spektakuler dan sulit ditandingi kedahsyatannya. Pada pertengahan 1994, Ramzi Youssef dan Khalid Sheikh Muhammad mulai mempelajari dan menguji keamanan bandara. Total, mereka berdua melakukan 13 penerbangan di 7 negara untuk mempelajari kelemahan keamanan di setiap pesawat dan bandara. Tahap pertama, Ramzi Youssef memesan penerbangan antara bandara Hong Kong dan Taiwan, sedangkan KSM memesan penerbangan antara Manila dan Seoul. Keduanya sudah mengubah 14 botol larutan lensa kontak menjadi botol berisi nitrogliserin, salah satu bahan cair yang akan dijadikan untuk bahan bom. Ramzi Youssef juga telah menempelkan batang logam di bagian dalam sepatunya yang akan berfungsi sebagai detonator. Keduanya mengenakan perhiasan dan pakaian dengan sedikit aksesoris logam untuk mengacaukan detektor logam di bandara. Dari keseluruhan penerbangan yang mereka uji, semuanya sesuai prediksinya. Barang-barang bahan bom buatannya selalu lolos dari pemeriksaan bandara. Untuk melatih operasi, Ramzi mencoba meledakkan 3 bom skala kecil. Bom pertama diletakkan di sebuah generator di mall. Hasilnya, bom buatannya bekerja. Bom kedua dipasang di teater Manila pada akhir 94. Ramzi ingin melihat efek yang ditimbulkan jika bomnya diletakkan di bawah kursi. Bom itu melukai beberapa pengunjung. Adapun bom ketiga disembunyikan di dalam pesawat Philippine Airlines penerbangan 434 dari Manila ke Tokyo 10 hari kemudian. Ramzi Youssef saat itu menguji bom buatannya dengan menumpangi pesawat Philippine Airlines jurusan Manila Cebu. Di tengah perjalanan, Ramzi pura-pura ke toilet untuk merakit bom yang dia rancang. Dia masuk toilet membawa tas kecil seperti perlengkapan mandi. Di dalam toilet, Ramzi melepaskan jam tangan yang ia jadikan sebagai timer bom. Ramzi menyembunyikan detonator di bagian bawah sepatu dan bahan utama bom cair dalam botol cairan lensa kontak. Setelah perakitan selesai, dia keluar toilet dan meminta izin ke pramugari untuk pindah ke kursi 26K. Ramzi sengaja pindah agar ketika bom meledak nanti akan menyambar tangki bahan bakar di bawah kursi 26K dan memberikan efek kerusakan yang lebih besar. Setelah pesawat mendarat, Ramzi turun dan mengambil penerbangan lain. Pesawat Philippine Airlines yang ditumpangi Ramzi tadi bersiap melakukan penerbangan lanjutan menuju Jepang.
Di tengah perjalanan, bom meledak sesuai timer yang disetel oleh Ramzi. Namun prediksinya meleset. Konfigurasi kursi pada pesawat Philippine Airlines 2 baris lebih maju dan tidak sama dengan pesawat lain. Efek yang ditimbulkan pun tidak separah yang diperkirakan oleh Ramzi Youssef. Karena bom uji coba ini hanya 1/10 dari bom di Plot Bojinka, pesawat pun tidak sampai hancur di udara. Pesawat Philippine Airlines ini menewaskan 1 penumpang dan berhasil mendarat darurat di Okinawa, Jepang. Tapi dari sini sudah terlihat bahwa rencana Ramzi dan KSM sepertinya akan berhasil karena mereka bisa lolos dan bom meledak pada saat yang direncanakan. Dalam Plot Bojinka atau operasi ledakan dahsyat ini, Ramzi dan KSM berencana melakukan 3 fase serangan besar dalam waktu yang berdekatan. Fase pertama, mereka akan membunuh Paus Yohanes Paulus II saat kunjungannya ke Filipina pada Hari Pemuda Sedunia tanggal 15 Januari 1995. Pembunuhan Paus yang direncanakan dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian sebelum fase operasi selanjutnya. Fase kedua dilakukan 6 hari kemudian. Fase ini melibatkan setidaknya 5 orang, termasuk Ramzi Youssef. Dimulai dengan peletakan bom di jaket pelampung yang ada di tiap pesawat pada 21 Januari 1995 dan berakhir dengan ledakan serentak di udara pada 22 Januari 1995. Mereka akan menempatkan bom di 11 pesawat tujuan Amerika Serikat yang sebelumnya singgah di Asia Timur dan Asia Tenggara. Teknisnya, pelaku pertama terbang dari Singapura menuju Hong Kong menggunakan pesawat United Airlines penerbangan nomor 80. Di dalam pesawat, dia merangkai bom dan mengaktifkan timer agar bom meledak 16 jam kemudian. Timer bom ini memakai jam tangan digital yang sudah dimodifikasi oleh Ramzi Youssef. Bom kemudian diletakkan di tempat penyimpanan pelampung di bagian bawah kursi penumpang. 4 jam setelah lepas landas, pesawat United Airlines tadi mendarat dan transit sebentar untuk menunggu penumpang tambahan dari Hong Kong menuju San Francisco. Setelah itu, pelaku pertama turun di Hong Kong dan berpindah ke pesawat United Airlines yang lain dan terbang menuju Singapura lagi. Di perjalanan, bom dipasang seperti pada penerbangan sebelumnya. Bom diaktifkan melalui timer dan dijadwalkan meledak 10 jam kemudian. Saat pesawat mendarat di Singapura, pelaku pertama ini turun. Pesawat parkir sebentar sambil menunggu penumpang lain yang akan terbang menuju Amerika. Cara seperti ini dilakukan 5 orang pelaku secara bersamaan di 11 pesawat yang berbeda. Saat di perjalanan menuju Amerika itulah bom meledak sesuai waktu yang diperkirakan. Jika misi ini berhasil, setidaknya 3.500 hingga 4.000-an orang akan menjadi korban. Dan bukan tidak mungkin, dunia akan dilanda kepanikan karena semua penerbangan di dunia akan ditutup sementara. Itu fase kedua. Nah, fase ketiga ini yang paling susah, yakni menabrakkan pesawat ke markas CIA di Virginia. Mereka berencana melakukan serangan bunuh diri dengan cara menabrakkan sebuah pesawat ke markas pusat CIA di Virginia menggunakan pesawat capung yang sudah dipasangi peledak dengan skala menengah. Terlepas dari perencanaan yang matang dan ide yang nyeleneh itu, Plot Bojinka mendadak berantakan karena terjadi kebakaran di apartemen yang ditempati Ramzi Youssef dan temannya. Pada Jumat jam 11 malam, 6 Januari 1995, kebakaran terjadi di lantai 6 apartemen Dona Josefa, Manila. Ramzi dan kawannya Abdul Hakim Murad langsung panik dan kabur meninggalkan apartemen. Keesokan paginya, Abdul Hakim Murad kembali ke apartemen untuk mengambil barang-barang penting dan membersihkan TKP. Sialnya, di dalam apartemen tersebut ada polisi yang sedang olah TKP. Tentu saja Murad langsung ditangkap. Sedangkan Ramzi Youssef hari itu juga langsung kabur keluar dari Filipina. 7 Februari 1995, Ramzi Youssef ditangkap di Pakistan dan diekstradisi ke Amerika. 8 Januari 1998, Ramzi Youssef divonis penjara seumur hidup ditambah 240 tahun hukuman penjara. Nah, setelah rencana dahsyat ini gagal total dan orang andalannya ditangkap, KSM menggandeng Usama bin Laden, sosok dari Saudi Arabia yang sangat membenci Amerika. KSM tahu bahwa Usama sangat dendam dan ingin menyerang Amerika. Usama sangat marah ketika awal 90-an kerajaan Saudi menyetujui proposal Dick Cheney untuk membuka pangkalan militer Amerika di Arab Saudi. وإنما وصلت إليه الأمة في هذا الزمان من تيه وضياع منذ دخول الأمريكيين إلى بلاد الحرمين. Saat itu Amerika beralasan untuk mencegah perluasan wilayah Irak ke Saudi Arabia. Amerika ingin menyelamatkan Saudi agar tidak seperti Kuwait. Kata Amerika,
Usamah saat itu langsung menemui Raja Fahd dan menyampaikan pada Raja agar segera mengusir tentara Amerika dari tanah Saudi. Usamah bahkan berjanji akan menggunakan kekuatan dan pengaruhnya di Afghanistan apabila Irak beneran menyerang Saudi sebagaimana yang diklaim oleh Amerika. Maksudnya, Usamah meyakinkan Raja Saudi bahwa Uni Soviet aja berhasil mereka usir dari Afghanistan, apalagi cuma Irak. Tapi ternyata usaha tersebut tidak berhasil. Raja Fahd tetap mengizinkan Amerika membuka pangkalan di Saudi. Usamah pun hijrah ke Sudan. Inilah awal mula Usamah melawan Amerika secara terang-terangan. Meskipun dia dan mujahidin Afghanistan lainnya pernah dibantu Amerika dalam hal persenjataan sewaktu masih di Afghanistan, Usamah tetap tidak mau tunduk kepada Amerika. Apalagi Amerika juga ikut membantu pemerintah Israel dalam membantai warga Palestina secara tidak langsung. Walan tahlam Amerika mujarrad hulm lan tahlam bil amn. Sebenarnya pada 25 Juni 1996, militan Hizbullah dari Lebanon pernah memberi tamparan keras buat pasukan Amerika. Malam itu, 19 pilot jet tempur Amerika tewas di tempat terkena bom di Khobar Tower, yakni mes atau tempat penginapan tentara mereka di kota Dhahran, Saudi Arabia. Selain menewaskan 19 pilot pesawat tempur, bom truk itu juga melukai 400 tentara lebih. Bom itu merupakan teguran keras buat Amerika sejak mereka mendirikan pangkalan militer di Saudi Arabia. Meski begitu, Amerika tetap tidak mau angkat kaki dari Saudi. Tahun 1996, Usamah mengundang jurnalis asal Palestina, Abdul Bari Atwan dari Al-Quds Al-Arabi untuk mewawancarainya. Usamah berniat menyebarkan pesan agar sampai ke telinga Amerika dan Raja Saudi. Dalam wawancara tersebut, Usamah memberi isyarat perang kepada lawannya. Usamah menebar ancaman agar Raja Fahd dan Amerika segera membubarkan pangkalan militernya di Saudi Arabia. उसामा बिन लादेन ने 1996 में अमेरिका के खिलाफ अपना ऐलान जिहाद नशर किया तो इस ऐलान में ये बात भी वाज़े की कि जिहाद फर्ज ऐन हो चुका है। फिर इसी साल सहाफ़ी अब्दुल बारी अतवान से मुलाकात में भी सराहत के साथ कहा कि जिहाद आज फर्ज ऐन यानी हर मुसलमान पर फर्ज है। जब मैं 1996 में उनसे मिला तो वो अमेरिका के खिलाफ नफरत से भरे हुए थे, बल्कि वो तो अमेरिका के खिलाफ भरपूर जंग शुरू करने का मंसूबा बना रहे थे, बिलखुसूस उन अमेरिकियों के खिलाफ जो सऊदी अरब में मौजूद। Tahun 1997, giliran CNN yang mendapat kesempatan untuk interview Usamah bin Laden. Pimpinan redaksi CNN saat itu, Peter Bergen, berencana membuat film dokumenter dan mewawancarai pimpinan fundamentalis Islam seperti Taliban, Hizbullah, Al-Qaeda, dan pimpinan suku Kurdi. Peter Bergen saat itu memiliki seorang teman yang kebetulan menjadi kontak Al-Qaeda di London, yaitu Khalid Al-Fawaz. Fawaz ini orang yang menghubungkan Usamah dan Abdul Bari Atwan tadi. Peter Bergen kemudian negosiasi dengan orang tersebut agar bisa mewawancarai bin Laden. Peter Bergen beralasan bahwa Usamah bisa klarifikasi sekaligus menyampaikan pesannya kepada seluruh dunia. Bergen meyakinkan anak buah Usamah bahwa jangkauan CNN jauh lebih luas dibanding media Arab lainnya. Mungkin ini yang bikin Usamah mikir dua kali sebelum menolak. 1 bulan kemudian, Peter Bergen disuruh ke Kuwait karena ada orang yang ingin berbicara empat mata dengan Bergen. Kesimpulan dari pertemuan itu, CNN diundang oleh Usamah, tentunya dengan pengawalan dan penggeledahan yang sangat ketat. Bahkan untuk menghindari adanya alat pelacak, pihak Usamah menyediakan kamera sendiri. Kamera milik CNN tidak boleh dibawa. Kru CNN hanya dibolehkan membawa lampu, generator kecil, dan pakaian saja. Pada waktu yang dijanjikan, Peter Bergen datang bersama Peter Arnett sang jurnalis dan Peter Jovenel sang kameramen. Mereka bertiga menaiki mobil dan ditutup matanya hingga sampai di sebuah gua batu. Setelah disuruh menunggu selama 3 hari di gua untuk memastikan bahwa mereka tidak diikuti oleh siapa-siapa, barulah Usamah bin Laden menemui perwakilan CNN. Sebenarnya saya sudah coba untuk mengupload video fullnya, tapi langsung dipaksa di privat sama pihak YouTube karena isi video mayoritas berisi propaganda dan ajakan membenci dan menyerang warga sipil Amerika. Kalau video berupa potongan-potongan inti wawancara yang sudah disensor, kalian bisa tonton sendiri di YouTube. Selain interview dengan CNN di tempat persembunyiannya, Usamah juga melakukan hal serupa dengan televisi ABC News. Jurnalis andalannya, John Miller, menemui Usamah di pegunungan Tora Bora tahun 1998.
Usamah memakai media barat sebagai alat propagandanya. Kesimpulan inti dari kedua interview tadi adalah latar belakang Usamah membenci Amerika dan alasan dia memerangi warga sipil Amerika. Oke, kita kembali ke KSM tadi. Diperkirakan tahun 1996, KSM menggandeng Usamah untuk melaksanakan idenya menabrakkan banyak pesawat ke aset-aset Amerika secara serentak. Karena plot Bojinka sudah diketahui oleh Amerika, rencana pun mengalami perubahan. Bom tidak mungkin diletakkan di dalam pesawat karena penggeledahan di pesawat yang menuju Amerika jelas akan lebih ketat. Cara paling ringkas dan efektif adalah menjadikan pesawat tersebut sebagai peluru raksasa. Satu-satunya cara adalah dengan melaksanakan misi bunuh diri. Untuk mengkondisikan pembajakan secara penuh dan membuat pesawat siap menabrak, butuh setidaknya 5 orang di tiap pesawat agar misi berjalan mulus. Kliwon demi kliwon berlalu, rencana itu pun kian matang dan ditentukanlah sebuah rencana pembajakan pesawat yang melibatkan 20 orang yang 4 diantaranya akan dikursuskan menerbangkan pesawat. Keempat calon pilot ini akan mengambil kursus di Amerika dan setelah berhasil mendapatkan sertifikat menggunakan pesawat latih kecil, mereka akan ikut kelas simulasi pesawat komersil yang ukurannya lebih besar dan fitur lebih kompleks. Disinilah mereka belajar mengenali calon pesawat yang akan mereka bajak. Entah bagaimana awalnya, akhirnya serangan direncanakan ke gedung WTC, Pentagon, dan Gedung Putih. Melakukan 4 serangan di hari yang sama lebih mudah daripada melakukan 4 serangan di hari yang berbeda. Antara tahun 98 hingga 99, anggota sel Al-Qaeda di Eropa mulai melakukan perekrutan orang-orang Arab Muslim yang sekolah di Eropa. Metode mereka mendatangi kelompok-kelompok majelis taklim yang diikuti oleh para pemuda, ngajak ngopi calon anggota dan melempar obrolan dengan topik politik luar negeri, khususnya yang berkaitan dengan Amerika. Siapa yang merespon dengan kebencian dan amarah kepada Amerika, ini yang dianggap paling berpotensi untuk bergabung. Setelah itu, target didoktrin perlahan sampai kena. Salah satunya adalah Muhammad Atta asal Mesir yang kuliah di Hamburg, Jerman. Dari Atta ini, tim perekrut Al-Qaeda dikenalkan dengan temannya di komunitas pelajar Muslim yang ada di Hamburg. Singkat cerita, beberapa teman Atta seperti Ziyad Jarrah, Marwan al-Shahi, dan Ramzi bin Syaibah tertarik untuk ikut bergabung dengan Atta. Mereka berempat sering bertemu saat ada kegiatan bersama di Masjid Al-Quds, Hamburg. Pertengahan 1999, mereka mulai keluar masuk Afghanistan untuk mendalami rencana besar ini. Tidak diketahui secara valid mulai kapan pastinya serangan WTC ini dirancang dengan detail. Tapi yang jelas, bulan Desember tahun 1999, Muhammad Atta, Marwan al-Shahi, dan Ziyad Jarrah melaporkan kepada otoritas Jerman bahwa paspor mereka telah dicuri. Mereka sengaja membuat laporan palsu agar bisa membuat paspor baru di Jerman. Pembuatan paspor baru ini dimaksudkan untuk membuang banyaknya jejak stempel Afghanistan di paspor mereka. Di paspor lama tersebut terekam jejak stempel bahwa mereka berkali-kali keluar masuk Pakistan dan Afghanistan. Tentu saja hal ini bisa menjadi kendala saat pengajuan visa Amerika nanti. Rawan dicurigai, apalagi setelah adanya bom besar di kedutaan Amerika yang ada di Kenya dan Tanzania. Seleksi pengajuan visa Amerika jelas diperketat. Ketika mereka sudah mendapatkan paspor baru, maka stempel Afghanistan hanya ada satu saja, yakni saat mereka terakhir ke sana sebelum dilepas oleh Usamah bin Laden. Dari sini terlihat bahwa rencana serangan WTC sudah matang pada tahun 1999. Awal tahun 2000, 20 orang yang akan menjadi martir dilatih secara intensif di Jalalabad dan Kandahar. Selain belajar teknis pembajakan, mereka yang belum pernah hidup di negara barat juga diajari bahasa Inggris dasar dan bagaimana cara adaptasi dengan budaya barat. Ke-20 orang ini tidak diberikan plan B atau rencana cadangan apabila skenario gagal. Karena rencana ini mau tidak mau harus berhasil. Tidak ada rencana kemana larinya kalau ada teman yang tertangkap duluan. Dan apa yang harus dilakukan ketika tertangkap di pemeriksaan bandara. Pokoknya harus sukses. Tidak boleh gagal untuk kedua kalinya sebagaimana plot Bojinka. Ke-20 pembajak ini dibagi menjadi 4 tim yang akan membajak 4 pesawat. Setiap tim memiliki 1 orang yang telah menjalani pelatihan pilot di Amerika. Sedangkan sisanya adalah tim Hore yang berperan mengendalikan penumpang dan awak kabin. Pada bulan Juni hingga Agustus tahun 2000, Atta, Ziyad Jarrah, dan Marwan al-Shahi secara terpisah tiba di Amerika Serikat dan segera mendaftar untuk kursus menerbangkan pesawat. Sedangkan pilot keempat, Ramzi bin Syaibah, gagal mendapatkan visa Amerika.
Ramzi bin Syaibah ditolak saat pengajuan visa hingga 5 kali sejak 1995. Alasan Amerika menolak pengajuan visanya adalah karena Ramzi belum memiliki pekerjaan tetap dan berasal dari Yaman. Saat itu, imigran dari Yaman dikenal sering menyusup untuk bekerja secara ilegal di negara-negara barat. Posisi Ramzi langsung digantikan oleh Hani Hanjour, warga negara Saudi. Hani Hanjour pernah ke Amerika 2 kali, tahun 91 dan 96 untuk belajar bahasa Inggris dan kursus penerbangan. Dia menerima sertifikat pilot komersilnya di Amerika pada tahun 1999, lalu kembali ke tanah airnya untuk mencari pekerjaan pilot komersil. Tidak diketahui pasti mulai kapan Hani Hanjour berbaiat ke Usamah bin Laden. Yang jelas, saat Ramzi bin Syaibah dipastikan gagal masuk Amerika, Hani Hanjour langsung terpilih sebagai orang ke-20 dan menjadi pilot pengganti. Hani Hanjour masuk lagi ke Amerika Serikat pada Desember tahun 2000. Dia memasuki Amerika bersama dengan Nawaf Al-Hazmi dan tinggal sementara di San Diego. Pada akhir Mei 2001, Hani Hanjour mengambil pelatihan pilot lagi untuk upgrade skill dan sertifikat. Setelah Hani Hanjour, disusul kemudian pada awal hingga akhir Mei 2001, belasan pembajak lain tiba secara bergantian di beberapa kota. Di saat yang bersamaan, Muhammad Atta selaku korlap serangan melakukan survei terakhir dan menentukan rute penerbangan yang akan diambil pada hari H. Atta sengaja mengambil rute penerbangan yang jaraknya agak jauh agar bahan bakar pesawat yang mereka bajak terisi lebih banyak. Pada 3 Agustus 2001, Muhammad Al-Qahtani terbang dari Dubai menuju Florida. Dia dihentikan pihak imigrasi meski memiliki visa yang sah. Pihak imigrasi Amerika meragukan bahwa dia dapat menghidupi dirinya sendiri hanya dengan uang tunai sebesar $2.800. Dia diyakini akan menjadi imigran ilegal karena minim uang saku dan menggunakan tiket sekali jalan. Al-Qahtani dikirim kembali ke Dubai dan kemudian kembali ke Arab Saudi. Sampai detik-detik terakhir ini, jumlah anggota tim tidak sesuai rencana, yaitu hanya 19 orang saja. Karena yang gagal masuk bukanlah pilot utama, maka tidak terlalu berpengaruh pada rencana awal. Saat gelombang pembajak mulai memasuki Amerika ini, US SOCOM selaku intel militer Amerika sempat curiga karena semua anggota pembajak ini pernah ke Afghanistan dalam waktu yang hampir bersamaan. CIA yang saat itu sedang terlibat dalam penyelidikan bom di kapal USS Cole tahun 2000 yang menewaskan 17 pelaut Amerika sempat mengantongi 2 nama yang dicurigai terlibat dalam pengadaan bahan peledak untuk bom bunuh diri di Teluk Aden itu. 2 nama yang dicurigai CIA tersebut adalah Nawaf Al-Hazmi dan Khalid Al-Mihdhar. Keduanya masuk Amerika pada akhir tahun 2000 dan awal 2001. Nama keduanya baru dimasukkan dalam daftar pantauan imigrasi sejak September 2001. Telat, mereka sudah di Amerika saat itu. Ironisnya, informasi penting ini justru tidak sampai ke meja FBI. 14 hari sebelum serangan, Muhammad Atta menelpon Ramzi bin Syaibah untuk mengabarkan bahwa tanggal serangan telah ditetapkan, yaitu 11 September 2001. Menurut pengamat, 11 September dipilih sebagai titik balik pembalasan dendam karena pada tahun 1683, John Sobieski III, Raja Polandia saat itu tiba di Wina, Austria dan dikepung oleh pasukan Daulah Utsmaniyah. John Sobieski saat itu berhasil memukul mundur pasukan pengepung sekaligus mengakhiri ekspansi Daulah Utsmaniyah di Eropa Selatan. Nah, Usamah menjadikan momen ini sebagai titik balik kebangkitan melawan Barat, khususnya Amerika. Opini ini sifatnya hanya dugaan aja ya, bukan statement resmi yang keluar dari mulut pelaku sendiri.